Cerita diawali saat Dekjen menyemangati Soyeon bahwa dia akan berambut panjang dan menjadi seorang Miss Korea. Membuat Soyeon tersenyum disemangati oleh ayahnya. Dekjen pun lalu pamit pergi bekerja dan mengingatkan anaknya untuk meminum obat. Melakukan penggeledahan judi ilegal, namun di TKP sudah tidak ada orang satupun. Dekjen lalu mengultimatum bawahannya, jika diketahui ada yang membocorkan informasi penangkapan ini, maka tamatlah sudah. Berbeda tempat, Dekjen memergoki rekan kerjanya yaitu Yosik yang menerima suap dari bos judi ilegal. Yosik memohon kepada Dekjen bahwa ia melakukan ini semua untuk anaknya yang sudah SMA, yang membutuhkan banyak biaya. Sebagai teman, Dekjen membiarkan apa yang Yosik mau, namun memperingatkan agar tidak diulang lagi. Dekjen lalu melepas bos judi ilegal Mancun, yang menurutnya dia harus berubah agar tidak merugikan orang lain. Yosik lalu nebeng ke mobil Dekjen, berhenti ke rumah sakit mengambil obat anaknya. Dekjen meminta Yosik untuk menunggu di mobil. Namun saat ia kembali ke dalam mobil, Yosik pamit karena menurutnya ia akan berjalan kaki. Mengecek dashboard mobilnya ada amplop yang berisi uang yang disimpan oleh Yosik. Esok hari dengan kasus berbeda, sebagai detektif kepolisian, Dekjen mendatangi kediaman Jungdong selaku korban. Namun karena kesibukan, Jungdong pun menyerahkan kasus penculikan anaknya kepada istrinya. Pelaku yang menghubungi kediaman Jungdong diminta istri Jungdong untuk mengembalikan Junho kepada dirinya. Namun pelaku malah menutup teleponnya, membuat istri Jungdong pun amat terpukul. Di luar tengah merenung sendirian, Dekjen disapa oleh Johe yang mengaku bahwa dia adalah jaksa yang diperintah atasannya untuk menangani kasus penculikan dari Junho. Mengetahui hal itu, Dekjen pun menghubungi atasannya dan menegaskan tidak akan mengambil kasus penculikan Junho. Selepas bekerja, Dekjen membeli jepit rambut untuk anaknya. Memberikan jepit rambut yang ia beli kepada Soyeon dan memakaikannya, berujar bahwa suatu hari nanti, Soyeon akan bisa memasangkan langsung ke rambut indahnya. Ayahnya yang tertidur lelap, Soyeon pun diam-diam menyimpan uangnya di dompet ayahnya. Mengetahui ayahnya kehabisan uang untuk membayar pengobatannya. Esok hari, Dekjen mengutarakan detail pengeluaran bulanan Jungdon yang terasa janggal. Menebak jika Jungdon memiliki seorang wanita. Jungdon pun membenarkan hal itu. Lebih lanjut menebak kembali jika Jungdon sudah tahu pelaku yang menculik Junho. Jungdon berujar bahwa wanita selingkuhannya mengaku hamil. Namun karena merasa anak yang dikandung wanita selingkuhannya bukan anaknya, Jungdon pun memberikan pilihan untuk mengundurkan diri atau melenyapkan si jabang bayi. Selingkuhannya menerima kedua pilihan itu, dan pada akhirnya Junho diculik olehnya. Menerima telepon dari Johe, Dekjen merasa terkaget-kaget. Karena Junho ditemukan telah tiada, begitupun dengan pelaku penculikan yang terbujur kaku tak bernyawa. Berada di TKP, Dekjen dihubungi oleh Sanyong Farmasi bahwa Soyeon terpilih untuk menerima injeksi sel induk. Menghampiri peneliti Sanyong Farmasi diinformasikan bahwa sebagai wali dari Soyeon harus menandatangani dokumen dan menyediakan uang sebesar $300.000 untuk pengobatannya. Seketika Dekjen pun teringat akan tragedi di masa lalu di mana istrinya yang tengah mengandung ditawan oleh penjahat yang ia buru. Saat itu Dekjen menarik pelatuk senjatanya, menewaskan penjahat, namun pisau yang tertancap di perut istrinya yang tengah mengandung Soyeon. Berada di kantor, Dekjen dihubungi oleh tetangganya yang mengetahui Soyeon pingsan dalam rumah, menginformasikan bahwa Soyeon dibawa ke rumah sakit. Mendapati anak yang terbujur kaku di rumah sakit, Dekjen pun merasa terpukul. Soyeon lalu dibawa dengan ambulans menuju Sanyong Farmasi hendak melakukan pengobatan. Namun ambulans berhenti, dan seketika driver ambulans menyerang Dekjen. Dan driver gadungan ini tangannya terluka, namun meski begitu dia dapat membawa Soyeon. Hari berbeda, Dekjen pun diminta menyiapkan uang $1 juta via telepon yang akan dibarter dengan Soyeon. Saat itu Johye sebagai jaksa mengawasi gerak-gerik dari Dekjen yang akan membawa uang itu dengan tas golf. Namun Dekjen mengingatkan agar para jaksa jangan mengikutinya demi keselamatan dari anaknya. Bergegas Dekjen pergi. Masih mengawasi Dekjen, Johye memperhatikan lewat GPS. Johye lalu memerintahkan bawahannya untuk mengikuti Dekjen. Sampai di depan taman, Dekjen dihampiri nenek-nenek yang memberikannya kwitansi penyewaan loker.
Pergi ke loker yang dimaksud, Deuk-jeon diawasi oleh para jaksa yang mengikutinya. Setelah mengambil keycard, Deuk-jeon bergegas pergi kembali, masih diawasi oleh para jaksa. Deuk-jeon pun meninggalkan tasnya dan bergegas masuk ke hotel. Mencari Soyeon namun dia tidak menemukan anaknya, membuatnya murka sejadi-jadinya. Deuk-jeon lalu melihat para jaksa yang mengikutinya, dia pun semakin kesal. Bergegas para jaksa menuju bandara sesuai instruksi dari Jo-hye bahwa tas sudah dibawa menuju bandara. Sampai di bandara Incheon, para jaksa menemukan tas golf, namun berisi stik golf. Mereka pun bergegas mencari kembali dengan GPS yang dimiliki yang mengarah kepada kendaraan cleaning service. Benar saja, GPS telah dipindahkan. Mereka pun melaporkan kepada Jo-hye bahwa telah berhasil ditipu. Sementara itu menuju bandara, namun Deuk-jeon melihat selembaran di kaca mobilnya. Dia lalu bergegas pergi ke stasiun, sesuai arahan dari tulisan selembaran tadi. Deuk-jeon yang sampai di stasiun menemukan koper berisi uang. Mendapat telepon dari penculik, Deuk-jeon pun diminta membawa kembali uangnya, karena menurut penculik itu adalah uang palsu. Deuk-jeon pun amat memurkai Jo-hye dalam hatinya. Mencari Sohyun, namun Deuk-jeon menemukan driver gadungan yang tangannya terluka dan menculik Sohyun. Memurkai lelaki itu mempertanyakan di mana keberadaan dari anaknya, namun lelaki itu tidak mengetahuinya. Deuk-jeon membawanya keluar dan memurkainya sejadi-jadinya. Namun tatapan Deuk-jeon terpaku pada lelaki yang mirip dengan lelaki yang dimurkainya. Bergegas memborgol lelaki yang ada di hadapannya, dan dia pun mengejar lelaki yang mirip yang berada dalam stasiun. Namun dia tidak dapat mengejarnya, Deuk-jeon pun kembali ke lelaki yang ia borgol, mempertanyakan apakah lelaki yang mirip tadi itu kembarannya. Lelaki itu berujar bahwa dia bahkan baru tahu ada yang mirip dengannya. Dia pun tidak ingat namanya sekarang siapa. Tidak percaya dengan menodongkan senjatanya, saat itu bawahan Deuk-jeon langsung datang melerai. Di dalam mobil lelaki itu mengatakan bahwa seorang tunawisma memberikan catatan dan menyuruhnya ke stasiun untuk bertemu dengan Deuk-jeon, yang akan menjelaskan siapa dia sebenarnya. Hyung-sik yang memaksa agar lelaki ini mengakui perbuatannya. Bergegas lelaki ini mengamuk, membuat setir mobil tak terkendali yang menyebabkan kecelakaan. Lelaki ini bergegas berlari dikejar oleh Deuk-jeon. Berada di atap gedung hendak menjatuhkan diri, namun sekuat tenaga Deuk-jeon mengangkat tubuh lelaki itu. Yang terlihat oleh Deuk-jeon jepit rambut milik anaknya. Menodongkan senjata kembali kepada lelaki itu untuk jujur mengatakan lokasi keberadaan dari Sohyun. Lelaki itu menyatakan bahwa bukan dia hanya orang yang tidak mengingat apa-apa. Membawa lelaki yang belum tahu identitasnya kepada Jo-hye. Jo-hye pun seketika meminta sebagai keluarga korban agar Deuk-jeon harus melepas kasus penculikan Sohyun. Dan dipertegas Jo-hye bahwa ia akan menemukan Sohyun. Hari berbeda, tim Jo-hye menjelaskan kepada Deuk-jeon bahwa sidik jari dan DNA di ambulans terkonfirmasi 99,99% sama dengan tersangka. Namun Deuk-jeon tak mempercayai hal itu. Menurutnya bukan lelaki itu yang satu-satunya bisa dijadikan sebagai tersangka, melainkan kembarannya yang belum ia temukan. Diingatkan Jo-hye bahwa jelas dari hasil sidik jari dan juga DNA, lelaki itu hanya berpura-pura hilang ingatan. Namun dia akan menguji tes lebih lanjut untuk menguatkan bukti. Dilakukanlah uji tes kebohongan dengan memperlihatkan beberapa foto yang membuat reaksi histeris dari tersangka ketika disuguhkan foto dirinya sendiri. Didiagnosa kemungkinan tersangka histeris terhadap wajah kembarannya atau histeris melihat dirinya sendiri. Jo-hye lalu menghubungi bawahannya untuk membuatkan surat penangkapan. Para polisi mengetahui lewat broadcast bahwa ditemukan jasad seorang bocah. Hyung-sik yang mengetahui bawahannya tidak bergegas ke TKP, dia pun meminta segera untuk pergi. Saat itu, Deuk-jeon yang kebingungan diminta oleh Hyung-sik bahwa Deuk-jeon beristirahat saja melihat mata panda Deuk-jeon semakin menghitam. Terbangun dari tidurnya melihat berita di televisi penemuan jasad bocah yang telah membusuk. Bergegas Deuk-jeon ke TKP, namun Deuk-jeon dilarang oleh rekan kerjanya untuk berada di TKP. Mereka menyuruhnya pergi. Saat itu Hyung-sik mempertanyakan kepada Deuk-jeon bahwa Sohyun apakah memiliki luka bakar di kakinya. Deuk-jeon pun berujar anaknya tidak memiliki luka bakar. Dipastikan Hyung-sik bahwa jasad itu bukanlah Sohyun. Tengah sendirian, Deuk-jeon pun dipukul dari belakang.
Dokjen disekap oleh anak buah Manchon yang memintanya bantuan untuk membebaskan Manchon. Gerombolan anak buah Manchon beserta Dokjen menyabotase perpindahan para tahanan. Bergegas Dokjen membawa lelaki hilang ingatan dan anak buah Manchon yang membawa Manchon. Namun polisi memburu mereka. Tersenggap oleh para polisi, Dokjen pun mengajak lelaki itu untuk melompat ke bawah sungai. Para polisi pun bergegas mencari mereka. Menepi di bawah derasnya air hujan, polisi pun terus mencari mereka. Berada di stasiun, lelaki hilang ingatan dan Dokjen mencari tunawisma yang memberinya tiket kala itu. Berhasil menemukan tunawisma itu, namun tunawisma bergegas kabur. Dokjen yang berhasil menangkap tunawisma itu langsung mengajaknya untuk makan. Menyuguhkan makanan, tunawisma itu pun makan dengan lahap. Menanyakan mengapa memberi lelaki hilang ingatan tiket kala itu, tunawisma menjelaskan bahwa dia diperintah Direktur Beck yang biasa menjual organ anak-anak. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa mengetahui Direktur Beck dari nomor telepon yang ia temukan di toilet mengenai penjualan organ. Dia pun jujur memiliki hutang tersisa $5.000 dan menjaminkan anaknya atas hutangnya. Bergegas mereka mencari nomor yang dimaksud, menelepon nomor tersebut satu persatu dan pada akhirnya tunawisma bernama Dalsik dapat menghubungi Direktur Beck. Dan dia pun akan menebus esok hari putrinya yang dijaminkan. Dokjen lalu menghubungi Hyung-sik, namun Hyung-sik menutup panggilan telepon dan berujar kepada Jo-hye itu adalah telepon spam. Kala itu di ruangannya, Jo-hye meminta mengabarinya bila Dokjen menghubungi Hyung-sik dan juga Soho. Sudah berada dalam mobil, Hyung-sik mengangkat telepon dari Dokjen yang mengabarinya bahwa kondisi dirinya baik-baik saja. Dokjen berujar bahwa dia harus melakukan sejauh ini karena harus menemukan anaknya. Hyung-sik dan Soho mengetahui atasannya baik-baik saja, mereka pun merasa bersyukur. Di tempat berbeda, Mirai, seorang reporter yang kehilangan ibunya, harus mengungkap fakta dan ayah di masa lalu ibunya. Dia pun membuka berkas mendiang ibunya, yang berupa berkas hasil tes penelitian sel induk. Bertemu dengan atasannya, Hyung-sik memberinya perbekalan selama pencarian Soyeon. Sementara itu, Jo-hye diberi informasi oleh bawahannya bahwa Hyung-sik menemukan Dokjen yang akan melakukan tindakan kepada Baek sebagai pebisnis organ anak di bawah umur. Jo-hye pun memerintahkan agar mereka segera melakukan penangkapan. Dokjen yang berhasil menyadap keberadaan nomor Direktur Baek bergegas ke TKP. Dia yang berhasil menodongkan senjata ke penjaga dibawa masuk ke ruangan berisi anak-anak. Mempertanyakan keberadaan anak berusia 12 tahun berambut pendek, bergegas penjaga memberitahu lokasi keberadaan anak yang akan dieksekusi. Mendatangi Direktur Baek, namun ia berujar tidak mengetahui apa-apa, hanya diperintah pimpinan Byung-jun untuk membawa anak-anak. Berada di lokasi, Byung-jun berada. Byung-jun yang melihat dia tengah diburu bergegas, dia pun melarikan diri. Dokjen lalu mengejarnya. Dalam pelariannya, Byung-jun mengalami kecelakaan. Sementara itu, polisi menggeledah markas Baek, berhasil mengamankan anak-anak yang tersandra. Dalsik mencari anaknya yang ia tidak temukan. Dia pun mencari Direktur Baek, namun menurutnya Direktur Baek bukanlah yang ada di hadapannya sekarang. Dan dalam pemburuan Byung-jun, Dokjen mendapati mobil Byung-jun yang mengalami kecelakaan. Tidak menemukan Byung-jun, mereka mengamankan anak kecil yang berada di bagasi, yang ternyata ia bukan Soyeon. Dokjen mencoba membangunkan anak itu, sementara lelaki hilang ingatan mengikuti jejak darah. Dia menemukan Byung-jun yang sudah disekap oleh kembarannya. Secara perlahan, Byung-jun pun tiada. Kembarannya berujar bahwa setelah Dokjen, dia akan meniadakan Jo-sik. Setelah mengamankan anak temuannya, Dokjen mengikuti jejak darah. Dia menemukan lelaki hilang ingatan beserta kembarannya. Bergegas menghentakkan senjatanya, namun dia berhasil dilumpuhkan oleh Jilgu. Para polisi dan kejaksaan yang menemukan jasad dari Byung-jun juga menemukan seorang anak berselimut jaket milik Dokjen. Mendapati surat dari Sung-jun yang belum ia ketahui siapa sebenarnya. Jo-hye membuka surat itu berisi ramalan yang akan ditiadakan setelah Byung-jun. Membuat Jo-hye pun berpikir ada yang sedang main-main dengannya. Waktu berbeda, Hyung-sik dan Soho diultimatum oleh Jo-hye untuk memberitahu keberadaan dari Dokjen karena dia menerima surat dari penculik Sohyun
mengancam akan melakukan peniadaan lain setelah Byung-jun. Hyung-sik yang izin ke toilet diikuti oleh Bonsek. Di toilet, Hyung-sik berujar bahwa dia tengah berada di kantor Jo-hye yang mendapat surat dari Sung-jun. Berisi informasi dia akan melakukan peniadaan setelah Byung-jun tiada. Deok-jin menginformasikan bahwa Hyung-sik harus mencari Jo-sik karena dialah yang akan ditiadakan selanjutnya. Kembali ke ruangan Jo-hye, Jo-hye pun meminta mereka berkumpul. Diinformasikan olehnya DNA di tali yang melingkar pada Byung-jun, sama dengan pelaku penculikan So-hyun. Dan diberitahu lebih lanjut bahwa pelaku menargetkan Jo-sik untuk dijadikan korban berikutnya. Diminta oleh Jo-hye agar Hyung-sik dan lainnya dapat berbagi informasi dan juga bekerja sama. Jo-hye lebih lanjut meminta agar mereka melakukan pencarian terhadap Jo-sik. Berada di tempat agen detektif, Mirai mencari informasi mengenai keberadaan Jo-sik, salah satu pasien yang dirawat di tempat ibunya bekerja dahulu. Diinformasikan detektif bahwa Jo-sik yang lahir tahun 70 telah tiada di tahun 92. Namun, adiknya bernama Jo-ho masih hidup. Detektif pun memberikan alamatnya. Ditemani oleh Ik-hong, dia pun pergi ke kediaman Jo-ho. Namun, Jo-ho menyuruh Mirai untuk pergi. Mirai menjelaskan bahwa ibunya bernama Jong-suk yang ada kaitannya dengan mendiang Jo-sik. Jo-ho pun menyuruhnya untuk bertemu nanti malam ke alamat yang ia akan berikan. Sampai di tempat adik Jo-sik, sebagai polisi yang berpura-pura akan menggeledah tempat penampungan anjing atas keluhan warga karena bau busuk dari makanannya. Jo-ho pun lalu menyuruh Deok-jin untuk masuk. Berhadapan dengan Jo-ho, Deok-jin mempertanyakan keberadaan dari Jo-sik. Namun Jo-ho berujar bahwa Jo-sik telah tiada selepas keluar wamil karena bergaul dengan orang yang tidak baik. Deok-jin pun memperhatikan Jo-ho yang seperti menyembunyikan mimik wajahnya. Menghampiri lelaki lupa ingatan yang memberitahunya bahwa mengingat Jo-sik memiliki luka robek di bagian telinga. Bergegas Deok-jin masuk kembali beralasan ponselnya tertinggal. Namun saat itu dia tidak mendapati Jo-ho, membekuk bawahan Jo-ho dan mendapatkan informasi bahwa Jo-ho adalah Jo-sik. Pergi ke Hwaseng melakukan pertarungan guguk. Memberitahu Hyung-sik, meminta bantuannya dan bergegas Hyung-sik pun pergi. Berpapasan dengan Jo-hye untuk bersiap ke Hwaseng, tempat pertempuran guguk. Mempersiapkan keberangkatan, Jo-hye pun meminta mereka untuk mengumpulkan gawai. Karena menurutnya operasi kali ini tidak ada komunikasi apapun, agar operasi di TKP berjalan dengan lancar. Bergegas mereka pun pergi. Sesuai yang dijanjikan, Mirai bertemu dengan Jo-ho yang sepertinya amat mengenali mendiang ibu Mirai. Memperlihatkan luka di telinganya, Jo-ho yang ternyata Jusik mengutarakan bahwa ini semua perbuatan dari Jung-suk, selaku perawat yang merawatnya kala itu. Namun tatapannya terpaku pada CCTV yang melihat Jung-suk. Lelaki hilang ingatan yang dibawa oleh bawahan Jusik menghadap Jusik dan mempertanyakan mengapa Jung-suk masih hidup. Mirai yang mengintip dari ruangan yang terkunci melihat lelaki yang tengah dijahati oleh Jusik adalah pria yang sama percis dengan foto yang ada di berkas ibunya. Mendengarkan ocehan Jusik yang menyatakan bahwa dia telah meniadakan Jung-suk dengan mengambil semua organ yang dimiliki oleh Jung-suk. Memeriksa perut lelaki yang di hadapannya, Jusik berujar bahwa lelaki di depannya ini bukanlah Jung-suk. Mempertanyakan siapa gerangan lelaki yang di hadapannya sekarang. Saat itu bawahannya datang memberitahu bahwa PIP telah tiba. Dan saat itu Sung-hun datang membombardir bawahan Jusik. Meminta Jusik untuk menyerahkan 5 daftar orang penerima organ. Menyerahkan berkas tersebut, Sung-hun tetap membedil Jusik. Sementara itu Deok-jin melihat komplotan Mancun yang sedang mencarinya. Polisi yang datang menyergap TKP melihat jasad Jusik dibuang ke bawah. Jo-hye pun melihat lelaki hilang ingatan yang melempar jasad dari Jusik. Suasana pun kacau saat ada orang yang sengaja melemparkan uang. Jo-hye lalu meminta bawahannya untuk mengejar Deok-jin. Begitupun dengan Mancun yang melihat Deok-jin berlari. Sementara itu ke sebuah ruangan, Jo-hye mendapati ruangan yang penuh dengan jasad. Jo-hye pun keluar karena tidak menemukan apapun. Begitupun dengan Mirai yang ditodong senjata oleh lelaki hilang ingatan, membawanya keluar ruangan. Sementara itu Deok-jin dan Hyung-sik di luar beradu kekuatan dengan komplotan Mancun.
Saat itu Soho dan jajaran jaksa Johye menghampiri mereka. Deok-jin yang sudah tidak waras, dia menodongkan senjata kepada Hyung-sik, meminta agar Johye jangan mengikutinya lagi. Deok-jin pun pada akhirnya berhasil melarikan diri. Bersembunyi hendak ke mobilnya, lelaki hilang ingatan mengajak Deok-jin untuk ikut bersama Mirae, teman barunya. Mengobati luka di kediaman Mirae, lelaki hilang ingatan menjahit luka tersebut dengan telaten. Melihat Deok-jin tertidur pulas, Mirae mengajak lelaki hilang ingatan untuk mengobrol. Memperlihatkan foto ibunya yaitu Jong-suk. Berujar bahwa ibunya tiada 1 bulan yang lalu. Mempertanyakan apakah mengenali ibunya. Namun lelaki hilang ingatan berujar bahwa dia tidak tahu. Mirae lalu memperlihatkan foto mirip lelaki hilang ingatan yang ada di berkas ibunya. Lelaki hilang ingatan berujar dia tidak tahu pasti karena hilang ingatan. Tidak mengingat apapun, bahkan tidak tahu namanya sendiri. Beranjak dari ranjangnya, Soyeon melihat-lihat ruangan mencari ayahnya. Pamit kepada Mirae yang telah memberi pinjaman mobil. Lelaki hilang ingatan diberi foto mendiang ibu Mirae yang berujar, siapa tahu lelaki hilang ingatan dapat mengingat ibu Mirae. Sementara itu, Soyeon kepergok oleh Sung-hun, berjalan ke arahnya. Soyeon pun mempertanyakan ini bukan di rumah sakit kah? Mempertanyakan kapan ayahnya datang. Sung-hun meminta agar Soyeon pergi ke ranjangnya untuk kembali beristirahat. Seketika Sung-hun pun teringat saat dia masih kecil hendak ditindak oleh para tenaga kesehatan di masa itu. Masuk ke dalam mobil, lelaki hilang ingatan mengingat ibu Mirae. Dia pun mengutarakan kepada Deok-jin berujar akan memberitahu Mirae terlebih dahulu. Di depan kediaman Mirae, lelaki hilang ingatan memberitahu Mirae bahwa dia mengingat ibu Mirae. Saat itu Deok-jin mengajaknya untuk berbicara di dalam. Masuk ke rumah kembali, Deok-jin berujar bahwa ada yang mengamati dari balik mobil yang terparkir di depan kediaman Mirae. Sosoknya seperti orang yang berbeda di pertempuran anjing yang melempar uang. Jilgo yang berada di dalam mobil memantau GPS lewat ponselnya. Mengetahui keberadaan lelaki hilang ingatan yang mengendap-endap mendekatinya, keluar dari mobil membawa suntikan, Jilgo ditodong senjata oleh Deok-jin. Dia pun melawan dan saat itu lelaki hilang ingatan membantu Deok-jin. Tapi Jilgo lalu menyuntiknya dan membuatnya pingsan. Jilgo pun berhasil melarikan diri. Mirae mengetahui kejadian itu membawa lelaki hilang ingatan ke klinik seniornya yang seorang dokter. Bergegas lelaki hilang ingatan mendapatkan pertolongan pertama. Jilgo menghampiri Sung-hun, meminta berkas penerima donor organ. Namun kala itu Sung-hun malah membakarnya. Berujar bahwa dia tidak memerlukan lagi berkas yang ada pada kertas, karena semua sudah dia simpan ke dalam memori otaknya. Mendapat informasi dari Bonsuk bahwa Jonsik pada tahun 92 telah dinyatakan tiada oleh Byung-jun sebagai manajer departemen kedokteran. Sementara itu, Mirae diberitahu dokter seniornya bahwa sangat di luar nalar hasil pemeriksaan organ milik lelaki hilang ingatan yang ternyata berusia 60-70 tahun. Tapi terlihat dari covernya seperti berusia 20-30 tahunan. Sungguh mustahil menurutnya. Mirae pun sejenak kebingungan. Lebih lanjut dokter menjelaskan bahwa CT scan menunjukkan ada logam di tangan lelaki hilang ingatan. Berada di luar rumah sakit, Deok-jin melihat Jilgo yang berpikir keras mengapa penjahat itu bisa menemukannya. Bergegas Deok-jin pergi memberitahu Mirae dan dokter bahwa sepertinya lelaki hilang ingatan itu dipasangi GPS. Jilgo yang terus mengikuti alur GPS berada di tempat yang sepi. Dia melihat mobil, namun hanya melihat GPS yang tersimpan dalam mobil. Kala itu Deok-jin menodongkan senjatanya dan melumpuhkan Jilgo. Saat itu Sung-hun menghubungi Jilgo, menanyakan keberadaannya. Deok-jin mempertanyakan di mana Soyeon. Sung-hun berujar dia akan mempertemukan Deok-jin dengan Soyeon, namun harus membebaskan Jilgo terlebih dahulu dan mematuhi apa yang dia perintahkan. Dengan pasrah, Deok-jin disuntik obat tidur oleh Jilgo. Berada di sebuah ruangan namun dengan tangan terikat, Deok-jin melihat Soyeon berada di atas ranjang, dihampiri oleh Sung-hun yang memberinya jepit rambut. Terdengar olehnya, Sung-hun berujar bahwa ayah Soyeon datang saat Soyeon tertidur dan meninggalkan jepit rambut ini. Mengetahui hal itu, Soyeon pun meminta ayahnya untuk mengunjunginya kembali. Namun, Sung-hun berujar besok ayah Soyeon akan berkunjung kembali, tapi dengan syarat Soyeon harus berujar. Meminta ayahnya untuk membantu paman Sung-hun. Soyeon pun berujar dan meminta agar ayahnya mau membantu paman Sung-hun.
Soyeon lalu bercermin mengelus jepitan rambutnya, membuat Dukjeon melihatnya amat terpukul. Berada di kediaman Ik-hong, Mirai berdiskusi mengenai lelaki hilang ingatan yang menurut Ik-hong kemungkinan kloningan manusia yang akan abadi. Menghampiri Dukjeon yang memohon pada Sung-hun bahwa ia akan melakukan apapun agar membebaskan anaknya. Sung-hun berujar Dukjeon harus meniadakan orang-orang yang dia mau, termasuk Sung-jun. Sementara itu di ruangannya, Jo-hye diinformasikan para bawahannya bahwa Byung-jun di tahun 92 sampai 93 sebagai manajer departemen medis di penjara telah diumumkan 6 kematian termasuk Chusik dengan jenis lemah jantung. Melihat berkas, Jo-hye meminta bawahannya untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai ex-napi Dong-seol. Menurutnya ada kaitannya dengan Byung-jun dan Jusik karena mereka satu tempat militer. Di kediaman Ik-hong pamit ke toilet mengecek ponselnya. Dukjeon diminta Sung-hun untuk meniadakan Dong-seol. Ketika keluar, lelaki hilang ingatan merebut ponsel Dukjeon dan mengetahui perintah Sung-hun untuk meniadakan Dong-seol. Dukjeon berujar jangan ikut campur urusannya, mengingatkan agar lelaki hilang ingatan berhati-hati terhadapnya, karena kemungkinan dia pun akan meniadakan lelaki hilang ingatan. Mirai langsung mengecek berkas dan benar saja, salah satu pasien ibunya bernama Dong-seol yang mengalami penyakit gagal ginjal. Memberikan berkas milik ibunya kepada lelaki hilang ingatan, lelaki hilang ingatan pun melihat berkas yang tertulis subjek percobaan Hyejin. Melihat terdapat nomor telepon, lelaki hilang ingatan meminta Mirai untuk menghubungi nomor tersebut. Tersambung dengan rumah sakit jiwa Daehan. Mirai lalu meminta penjadwalan dengan pasien bernama Hyejin. Sementara itu, Dong-seol di kediamannya didatangi oleh Sung-hun, yang menurutnya itu adalah Young-seuk yang telah ia tiadakan di masa lalu. Dia yang mengalami luka di kepala menghampiri Jo-hye meminta perlindungan. Jo-hye pun ingin mendengarkan cerita di masa lalu yang sebenarnya. Dong-seol menginformasikan bahwa di masa lalu sebagai tahanan ia dibawa diam-diam untuk uji coba ilegal. Dan menurutnya orang yang telah tiada 24 tahun lamanya telah muncul kembali. Jo-hye memperlihatkan foto lelaki hilang ingatan yang dipastikan Dong-seol itu adalah Dr. Young-seuk yang telah tiada dan muncul di hadapannya menyakiti dirinya. Mengendap-endap, Young-seuk menginformasikan lokasi keberadaan Dong-seol kepada Dukjeon. Hyosik di kantornya mendapatkan telepon dari Dukjeon yang sekarang menjadi buronan. Namun karena dia sahabat Dukjeon, memperbolehkan Dukjeon untuk meminta bantuannya dengan catatan hanya 1 kali saja. Sampai di kediamannya, Dong-seol mendapatkan perlindungan dari para polisi dan juga jaksa. Sementara itu, Hyosik menjemput Minji dengan alasan keamanan dan mengajaknya makan terlebih dahulu sebelum pulang. Hyosik lalu minta izin ke toilet dan meminta Minji untuk tetap stay sampai dia kembali. Menghampiri sahabatnya, Hyosik pun memberikan gawai Minji kepada Dukjeon, mengingatkan Dukjeon jangan menyesali perbuatannya, meskipun dia memahami kondisi kesulitan yang tengah dihadapi Dukjeon karena kehilangan anak yang mungkin amat berat. Menghubungi Dong-seol menggunakan gawai Minji meminta agar Dong-seol mengikuti perintahnya. Seketika saat itu para polisi juga jaksa kehilangan Dong-seol dan juga anak perempuannya yaitu Minji. Di kediaman Sung-hun melalui rekaman CCTV di masa lalu, Jil-go melihat Young-seuk melakukan injeksi atas uji coba obat yang dibuatnya. Pergi ke rumah sakit jiwa Daehan, lelaki hilang ingatan merasa pernah ke rumah sakit ini. Bertemu dengan dokter yang menangani Hyejin, menyatakan dukanya atas ketiadaan Jung-suk sebagai wali dari Hyejin. Dokter mengungkapkan bahwa Hyejin mengalami paranoia, menganggap sel telur miliknya dicuri digunakan untuk membuat manusia kloningan. Kondisinya stabil dan tidak mengancam siapapun. Dokter pun mempersilahkan masuk Hyejin. Hyejin yang ramah mengetahui nama Mirai adalah anak dari Jong-suk. Namun saat melihat lelaki hilang ingatan, dia ketakutan histeris. Berujar bahwa tidak ada satupun yang dapat mengambil ginjalnya. Membawa pena milik Ik-hong, Hyejin melukai dirinya, yang bergegas diamankan oleh perawat. Beranjak pulang, perawat berujar bahwa lelaki hilang ingatan atau yang dia sebutkan adalah seorang ajusi yang baru berkunjung kembali setelah sebulan yang lalu berkunjung dengan teman yang berbeda. Mirai lalu meminta nomor ponsel teman yang menemani ajusi yaitu lelaki hilang ingatan. Perawat yang kala itu mencatatnya langsung memberikan nomor ponsel milik Dongsi. Menghubungi Dongsi yang mengutarakan bahwa Wohyun-kah yang menghubunginya, mempertanyakan di mana keberadaan Wohyun. Sementara itu, Dukjeon berhasil meringkus Dong-seol dan mempertanyakan sebenarnya apa kelebihan Dong-seol. Dong-seol berujar dia hanya ingin ginjalnya dikembalikan. Dukjeon menghubungi Sung-hun meminta agar membawa anaknya ke tempat yang akan ditentukan dan ditukar dengan Dong-seol.
Sung Hun menolak. Deok-chan berujar jika tidak, dia akan merusak ginjal Dong-sil. Tidak bisa berbuat apa-apa, Sung Hun berujar menyanggupi permintaan dari Deok-chan. Deok-chan lalu menghubungi Jo Hye menyatakan bahwa ia telah menemukan So Hyun dalam kondisi baik-baik saja. Meminta Jo Hye untuk menangkap penculik So Hyun saat dia mendapatkan So Hyun. Kondisi berada di dalam lab yang baru ia ketahui, Seo-jin mendapatkan penjelasan dari Han bahwa jangan sampai pimpinan Park mengetahui bahwa Seo-jin ke lab ini, lagi kakak Seo-jin, yaitu Seo-young. Han lalu memperlihatkan tabung berisi manusia yang sudah bertahan sejak tahun 93. Dijelaskan kala itu tahun 93 sebagai tahanan Jusik yang mendapatkan perawatan rumah sakit serta Dong-sil, mereka berada di ruang pemulihan. Byung-jun yang memantau ruangan mereka diketahui dokter, namun berdalih hendak melihat-lihat. Hari berbeda, Byung-jun membawa para napi kabur, diketahui oleh Jung-suk yang kala itu sebagai perawat menangani mereka. Jusik berujar agar Byung-jun dan Dong-sil bergegas pergi sementara ia akan menangani Jung-suk. Namun Jung-suk berhasil melawan dengan melukai telinga Jusik, dia pun bergegas pergi. Dokter Yung-suk yang keluar ruangan lalu dibius dan dibawa ke ruang tindakan operasi. Mereka bertiga mengambil organ kepemilikan dari Dokter Yung-suk. Bertemu dengan Dong-si yang bertekuk lutut meminta maaf kepada lelaki hilang ingatan yang disebutnya adalah Wohyun. Menurutnya semua salahnya menjual Wohyun demi uang. Menceritakan bahwa seorang pria mencari Wohyun dan mengetahui nama masa lalu Wohyun yaitu Sung-jun. Sampai pada akhirnya lelaki itu memberinya uang karena telah memberitahu keberadaan dari Wohyun. Dong-su lalu mengantarkan Wohyun ke tempat tinggal Wohyun memberitahu bahwa kuncinya ada dalam pot. Dong-si pun lalu pamit pergi. Masuk ke kediamannya, Sung-jun alias Wohyun melihat data temuannya di masa lalu yang membuat kepalanya pening tak terkira. Terlihat dari data bahwa Sung-jun dan Sung-hun adalah manusia kloningan cacat yang akan mengalami penuaan organ lebih cepat. Sementara itu, Deok-chan bertemu dengan Sung-hun yang hendak bertukar So-hyun dan juga Dong-sil. Saat menyerahkan Dong-sil ke tengah dan So-hyun berlari ke arahnya, tiba-tiba Dong-sil menjerat So-hyun dengan senjatanya, mengancam akan meniadakan So-hyun. Saat itu Jo Hye dan timnya menampakkan batang hidungnya dan menelpon Minji, anak dari Dong-sil yang terdengar baik-baik saja, berada di kediamannya. Sung-hun pun langsung menembak dengan Dong-sil dibantu Jil-gu, yang menembak sekelar sehingga semua terlihat gelap tak kasat mata. Membawa kembali So-hyun dan berhasil membawa Dong-sil, Jil-gu dan Sung-hun berhasil kabur, namun Sung-hun tertembak oleh Deok-chan. Kebingungan kehilangan anaknya kembali menghubungi Miraya menanyakan keberadaan dari Sung-jun. Miraya memberikan alamat Sung-jun berada dan berujar bahwa Sung-jun sudah mengingat kembali masa lalunya. Hendak mengambil ginjal Dong-sil, namun Dong-sil berujar bahwa ginjal milik Yung-suk tidak berfungsi dengan baik. Kil-jo dan Sung-hun pun hanya bisa terdiam. Di kantornya, Jo Hye mendapatkan telepon dari Yosik. Jo Hye lalu bergegas ke TKP melihat jasad Dong-sil tanpa ginjal. Menghampiri Seo-jin, Han pun berujar bahwa ginjal milik Dr. Yung-suk mengalami gagal ginjal stadium akhir dan tidak ada ekstrak yang bisa menormalkannya. Seo-jin pun mengamuk. Menurutnya bagaimana bisa ginjal Dr. Yung-suk mengalami gagal ginjal, padahal ia menyuntikkan sel induk. Sementara itu kembali ke kediaman Ik-hong, Sung-jun mengungkapkan ingatannya telah kembali kepada Deok-chan, berujar bahwa ia dan Sung-hun adalah kloningan dari Dr. Yung-suk sembari menunjukkan fotonya. Menjelaskan bahwa dia yang berbeda sifat dengan Sung-hun diculik dan sempat mengambil ponsel, namun ponsel tersebut dibuang ke tempat yang bisa dia ingat sekarang. Sebelum ke kediaman Ik-hong, dia menelusuri jalan yang ia ingat, mengambil ponsel itu. Deok-chan lalu bergegas mengajak Sung-jun ke lokasi terakhir yang ia ingat. Berhenti di lokasi terakhir yang ia ingat, Sung-jun berujar dia melihat tiang telepon bertuliskan Hyun-sa, memasuki rumah yang terlihat baru menuju ke pegunungan. Menghubungi Hyung-sik untuk mencari tahu model rumah dekat tiang telepon Hyun-sa. Hyung-sik mengirim beberapa foto rumah. Sung-jun lalu menunjuk rumah yang dimaksud. Memasuki rumah dengan membuka kunci oleh Sung-jun, namun tidak menemukan So-hyun. Hanya menemukan Sung-hun. Bergegas Sung-jun mengobati Sung-hun. Yang sementara itu Deok-chan mengambil gawai dari Sung-hun dan menghubungi Jil-go yang berujar dia tidak sempat pamit pada Sung-hun, hanya membawa So-hyun. Tidak lama Jil-go kembali ke kediaman Sung-hun. Sung-jun pun yang menjadi Sung-hun mempertanyakan di mana keberadaan dari So-hyun. Namun Jil-go mempertanyakan mengapa Sung-hun terlihat sehat, padahal tadi dia melihat Sung-hun terkapar rapuh.
Sung Jun yang berpura-pura menjadi Sung Hun membentak Jilgo untuk jangan berceloteh terlalu banyak. Mereka lalu pergi hendak mengunjungi Dr. Han. Saat itu, Dr. Han meminta Jilgo untuk tidak ikut, hanya Sung Hun yang ikut dengannya. Sementara itu, Dok Jun menghubungi Hyung Sik meminta bala bantuan. Sung Jun yang berhadapan dengan Seo Jin yang memintanya untuk memenuhi janji saat terakhir bertemu dengan Sung Hun. Mengingat bahwa yang dijanjikan adalah nama-nama yang membawa organ Dr. Hyung Sik, karena di masa lalu Hyung Sik menyuntikkan vaksin pada dirinya sendiri beberapa kali. Namun seingatnya injeksi vaksin tersebut dipalsukan. Menyatakan bahwa Dr. Hyung Sik menyerahkan vaksin asli kepada seseorang dan dia akan menemukannya. Meminta Seo Jin untuk menyerahkan Soyeon. Sampai di depan lift membawa Soyeon, Jilgo masih curiga. Dia mempertanyakan mengapa Sung Hun tidak membawa senjata. Dia pun menyatakan di hadapannya sekarang adalah Sung Jun. Memeriksa badan Sung Jun yang ternyata memang benar sesuai dugaannya. Namun saat itu Dok Chen datang menodongkan senjatanya. Berhasil keluar membawa Soyeon dengan para penjaga bodyguard yang berhasil dikelabui oleh Hyung Sik CS. Dalam perjalanan, Dok Chen menyerahkan Giljo kepada Hyung Sik dan Yoo Sik. Dia lalu melanjutkan perjalanan dengan membawa Soyeon dan Sung Jun ke tempat yang aman. Namun dalam perjalanan, mobil yang dikendarai Dok Chen ditabrak oleh Sung Hun hendak mengambil Soyeon. Kala itu Dok Chen sekuat tenaga menahannya dan mempertanyakan mengapa Sung Hun mengincar anaknya. Sung Hun berujar kala dia meminta pertolongan dengan ibunya karena keadaan yang mencekam. Namun Dok Chen tidak menolongnya, malah membiarkan dirinya dibawa oleh komplotan Sanyong. Dan saat itu menyebabkan Sung Hun kehilangan ibunya. Sung Jun langsung memukul Sung Hun, meminta Dok Chen untuk bergegas pergi membawa Soyeon. Melawan Sung Jun, Sung Hun pun membabi buta, menyatakan mengapa hanya ia yang menderita. Sung Jun menjelaskan bahwa Dr. Han dan Seo Jin yang berpihak pada Sung Hun, mereka berniat melenyapkan Sung Hun. Mengetahui hal itu, Sung Hun pun bergegas pergi. Sementara Dok Chen mengamankan anaknya di kediaman Ik Hong dan bergegas membawa Sung Jun. Di tempat berbeda, Jo Hye menemui Dr. Yura, peneliti farmasi Sanyong yang bertanya mengenai suami Yura, yaitu Dr. Hyung Sik, yang tiada dan mendapatkan kloningan dari Sung Hun juga Sung Jun. Dr. Yura pun lalu jujur bahwa dialah yang membuat manusia kloningan untuk suaminya. Namun dia merasa kaget saat diberitahu Sung Jun dan Sung Hun masih hidup dan membuat kekacauan. Berada di kantornya dijelaskan bahwa 2 bulan sebelum bekerja menjadi peneliti di Sunyang Farmasi, Yura mengalami kecelakaan 12 tahun lalu sebagai korban. Dia yang seharusnya dirawat 1 bulan di rumah sakit namun pelaku malah ditangguhkan. Dan dalam prosesnya ada kecurigaan adanya tekanan dari kantor kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Byung Chun, kepala kejaksaan saat ini, yang memimpin mereka. Melihat pimpinan Park tengah terbangun bugar yang meminta Seo Jin untuk pergi sejenak karena ia akan berbincang dengan Dr. Yura. Meminta Yura agar tetap tinggal di Sanyong Farmasi menyelesaikan vaksin untuknya, meski tahu Sung Hun telah kabur. Dihubungi oleh Yoo Sik yang menginformasikan bahwa Jilgo telah pergi atas perintah atasannya. Mencurigai atasannya menuruti kemauan seseorang, Dok Chen pun mikir keras. Jilgo yang datang ke kediaman Sung Hun menodongkan senjata yang ternyata tanpa peluru. Berujar bahwa Jilgo tidak sopan, datang padanya hanya untuk meniadakannya. Mempertanyakan bagaimana jika pimpinan tahu bahwa Jilgo meniadakan Sung Hun, sementara hanya dirinya yang tahu orang-orang penerima organ Dr. Hyung Sik. Jilgo pun berujar bahwa pimpinan tidak memerlukan itu lagi karena dia sudah tahu vaksin sesungguhnya. Di ruangannya, atasannya yaitu Byung Chun memerintahkan Jo Hye untuk mutasi ke unit khusus. Menurutnya, orang-orang menginginkan posisi ini. Kepala jaksa pun pamit pergi, namun Jo Hye meminta agar Dok Chen kembali ke posisinya bekerja sebagai detektif ke kepolisian dan tetap mempertimbangkan posisinya. Di waktu berbeda, Dok Chen membawa anaknya ke rumahnya, namun Soyeon merasa pusing dan seketika pingsan. Sementara itu, Jung Hun mengingat Dr. Hyung Sik memberikan vaksin asli kepada perawat Jung Suk. Memberitahu Mirae, vaksin asli disimpan oleh ibu Mirae. Di rumah sakit diberitahu dokter bahwa setelah pengobatan sel induk kondisi Soyeon sudah sembuh total dari leukemia. Namun saat ini ditemukan tumor ganas di hati dan juga paru-paru. Tidak terima penjelasan dokter, Dok Chen berujar diagnosa itu mungkin salah. Dokter lebih lanjut menjelaskan kemungkinan ini adalah efek samping dari pengobatan sel induk. Menghampiri Dok Chen, Sung Jun mengungkapkan ingatannya mengenai vaksin sesungguhnya yang diberikan Dr. Hyung Sik kepada perawat Jung Suk. Namun ditegaskan Mirae di kediamannya tidak ditemukan apa-apa mengenai vaksin itu.
Kembali bekerja, Deok-chan memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki vaksin sesungguhnya yang disimpan oleh Jung-suk dan aliran dana Sanyong Farmasi. Sung-jun lalu menghubungi Deok-chan berujar bahwa kemungkinan Hye-jin yang mengetahui vaksin sesungguhnya karena dia salah satu korban percobaan. Deok-chan pun pergi hanya berdua bersama Miraya yang mengunjungi Hye-jin karena Sung-jun yang enggan masuk karena takut Hye-jin histeris melihatnya. Dan Ik-hong yang sukarela menemani Sung-jun. Hye-jin yang ramah kepada Mirai kembali, namun dia histeris kembali saat mendengar pertanyaan mengenai vaksin yang dimiliki oleh Sok-jun. Perawat pun meminta agar Mirai dan Deok-chan untuk pergi terlebih dahulu. Di ruang perawatan, pimpinan Park mengomeli Seo-jin karena melihat laporan sel induk yang belum sempurna mengalami efek samping memiliki penyakit lain seperti tumor hati dan juga paru-paru. Mengetahui Seo-jin yang memaksa dokter untuk memasukkan sel induk ke tubuhnya, pimpinan Park pun menegaskan tidak akan memaafkan anaknya, namun Seo-jin harus menemukan vaksin sesungguhnya. Seo-jin menemui Sung-hun memintanya untuk lekas pergi, namun Sung-hun enggan, yang menurutnya Seo-jin utarakan pada ayahnya bahwa dia akan menemuinya. Di kediamannya beberengkes barang-barang milik Soyeon, Deok-jun diinformasikan Hyung-sik bahwa Jung-suk memiliki pria yang dekat dengannya sampai tahun 91. Dia bernama Kyung-ho, yang menjadi wali saat dirawat di rumah sakit karena tengah mengandung. Mirai pun mengasumsikan kemungkinan itu adalah ayahnya. Janjian dengan Kyung-ho untuk bertemu, Deok-jun memperkenalkan Mirai dan Sung-jun yang merupakan timnya. Kyung-ho lalu berujar bahwa dirinya dekat dengan Jung-suk dan juga Sung-min. Yang dia ketahui Jung-suk sempat mengandung namun mengalami keguguran. Padahal dia berharap mendapatkan anak perempuan yang sudah disiapkan namanya, yaitu Mirai. Namun setelah 2 bulan berlalu, Jung-suk mengadopsi anak perempuan bernama Mirai. Sementara itu di rumah sakit, pimpinan Park terbangun dari tidurnya, didekati oleh Sung-hun yang disangka pimpinan Park adalah Dr. Young-suk. Sung-hun lalu menodongkan senjatanya dan mempertanyakan mengapa pimpinan Park menciptakannya. Menurutnya karena itu kesempatan emas di mana bisa menciptakan manusia kloningan yang dapat merasakan hidup, namun mengalami penuaan organ lebih cepat. Saat itu Sung-hun yang tidak terima pernyataan dari pimpinan Park hendak menusuknya, namun pimpinan Park menahannya dan memperlihatkan Yura tengah menunggu di kediaman Sung-hun. Membuat Sung-hun pun tak kuasa menahan ketidakpercayaannya. Pimpinan Park berujar jika Sung-hun menusuknya maka Yura akan dia tiadakan. Sung-hun pun menarik senjatanya. Ditegaskan oleh pimpinan Park bahwa Yura adalah kepala tim riset Sanyong yang menjadi penanggung jawab segala atas percobaan yang diinjeksikan kepada Sung-hun, yang seharusnya Sung-hun membenci Yura bukan hanya pada dirinya. Mengobrol bersama Sung-jun, Mirai amat kecewa karena Jung-suk bukanlah ibu kandungnya. Sung-jun pun curhat bahwa dia tidak memiliki orang tua dan saat di lab hanya Dr. Yura yang menemaninya, juga Sung-hun. Dr. Yura sudah ia dan Sung-hun anggap sebagai ibunya. Di kantornya diinformasikan Hyung-sik bahwa Yura adalah peneliti Sanyong, dia pun berhasil mendapatkan kontaknya. Deok-chan bertemu dengan Yura, namun Yura menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang vaksin yang dibuat mendiang suaminya. Hanya bercerita bahwa selama berada di Chicago menimba ilmu dan kembali ke Korea, ia harus kehilangan suami juga anak perempuannya. Pergi mengunjungi Soyeon, tidak diduga Sung-jun bertemu dengan Yura dan memanggilnya ibu. Mirai lalu pamit pergi untuk membeli minum. Mengobrol bersama Yura yang dianggapnya ibu, Yura pun bersyukur dapat bertemu dengan Sung-jun. Begitupun sebaliknya. Sementara itu, Jo-hye bertemu kembali dengan Jung-don yang meminta Jung-dong untuk menyatakan apa yang diketahuinya mengenai Sanyong Farmasi, karena ia tahu betul Jung-dong adalah salah satu investor di Sanyong Farmasi. Jung-dong kala itu menyatakan bahwa 2 tahun lalu saat pimpinan Park sakit diadakan pesta rahasia oleh Sanyong Group, di mana diumumkan bahwa mereka bisa membuat manusia kloningan. Sebagai pemilik harta yang lumayan banyak namun tidak mampu memiliki keturunan, Jung-dong mengakui bahwa memiliki Junho adalah hasil dari inseminasi. Dan selama hidup di dunia ini kondisi kesehatannya tidak stabil. Untuk itu dia berniat mengkloningkan Junho dan berinvestasi di Sanyong Farmasi. Istrinya sekarang pun adalah pegawai dari Sanyong dan anak yang digugurkan adalah kloningan dari Junho. Mempertanyakan mengapa Jung-dong membiarkan anak kloningannya digugurkan, Jung-dong pun merasa ditipu oleh Sanyong yang menyebut bahwa kloningan akan mulus tanpa penyakit bawaan. Tapi hasil pemeriksaan janin kloningan dinyatakan cacat. Di kantornya, Hyosik menginformasikan kepada Deok-jun bahwa dia bertemu dengan mantan asisten Young-suk saat bekerja di Universitas Hanguk, yang sekarang sudah menjadi seorang profesor bernama Seok-jin. Deok-jun yang bertemu dengan Seok-jin memperhatikan penjelasan dari Seok-jin.
yang menjelaskan bahwa Young-sub memiliki seorang putri yang sedang sakit kala itu. Dan diketahuinya, Young-sub meneliti vaksin untuk kesembuhan putrinya. Di rumah sakit, Ik-ong yang membawa es krim untuk Soyeon, seketika Sung-jun teringat akan Young-sub yang memberi es krim kepada seorang anak perempuan bernama Ju-hye yang tengah dirawat di rumah sakit. Dia lalu menginformasikan kepada Deok-jeon yang menurutnya usianya sekitar 4-5 tahunan. Sedang bersama Mirai hendak makan malam, Yura dihubungi oleh Deok-jeon yang mempertanyakan apakah Yura pernah melihat jasad mendiang dari Ju-hye anaknya. Mengingat itu, Yura menyatakan dia tidak pernah melihatnya karena mendiang suaminya sudah melaporkan ketiadaan Ju-hye. Deok-jeon lalu memberitahunya kemungkinan bahwa Ju-hye masih hidup. Dia adalah Mirai yang diadopsi oleh Jung-suk. Kaget dengan pernyataan Deok-jeon, tiba-tiba Yura pun berteriak dikagetkan dengan Mirai yang mendorongnya menyebabkan Mirai tertabrak oleh sepeda motor. Telepon yang belum ditutup, Deok-jeon pun dapat mendengar bahwa terjadi sesuatu terhadap Mirai. Membawa Mirai ke rumah sakit, Yura amat terpukul. Dijelaskan oleh dokter bahwa organ-organ milik Mirai telah rusak. Hanya mukjizat yang bisa diharapkan saat ini. Namun Yura diminta agar mempersiapkan kemungkinan yang terjadi. Di rumah sakit, Han memberitahu atasannya bahwa salah satu pegawainya telah ditangkap karena melakukan tindak tabrak lari terhadap orang yang bersama Yura. Kemungkinan awalnya targetnya adalah Yura, dan kemungkinan atas perintah dari Seojin. Pak lalu meminta agar Han membungkam media agar berita ini tidak bocor. Deok-jeon yang menghampiri Yura meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Yura mengutarakan bahwa pengemudi motor seperti menargetkan dirinya. Namun kala itu Mirai dengan cepat mendorongnya. Mengetahui penabrak bekerja di Sanyong Group, Deok-jeon meminta agar penabrak jujur. Diberitahu olehnya bahwa penabrak salah sasaran menabrak, dan pastinya si penyuruh tidak mau tahu apa yang terjadi pada si penabrak. Si penyuruh pasti akan meng-hire kembali orang lain untuk mencapai targetnya. Sementara penabrak harus mendekam dalam penjara. Diminta Deok-jeon agar penabrak berpikir keras untuk jujur sebelum dia membawa si penabrak ke pengadilan. Di rumah sakit, Sung-jun mengingat saat Dr. Young-sub diminta Jung-suk untuk mengubah nama Ju-hye menjadi Mirai. Dr. Young-sub pun mengerti hal itu agar anaknya tidak diketahui oleh Sanyong Group. Seojin yang kebingungan karena penabrak tidak mengangkat teleponnya, dia dihubungi Han untuk berhati-hati karena pimpinan Park mengetahui kebusukan hendak meniadakan Yura. Di rumah sakit dijelaskan dokter bahwa Mirai kondisinya baik-baik saja dan pulih dengan cepat. Organ yang pecah pun sudah normal. Menurut dokter ini sulit dipercaya. Yura pun berterima kasih kepada dokter. Yura lalu menampingi anaknya yang tengah siuman dan terlihat membaik. Mirai kaget karena dia dipanggil Ju-hye. Yura lalu menyatakan bahwa dia adalah ibu Ju-hye, yaitu ibu dari Mirai. Mendengar penjelasan Yura, Mirai pun meminta maaf karena belum terbiasa memanggil Yura dengan sebutan ibu. Di kediamannya, Sung-hun menemukan secari kertas permintaan maaf dari Yura yang menjelaskan bahwa dirinya masih hidup. Yura pun lebih lanjut memintanya untuk bertemu, meninggalkan nomor telepon. Sung-hun lalu menghubungi Yura. Yura pun amat senang karena Sung-hun menghubunginya. Meminta waktu untuk mengobrol dengan Yura, Deok-jeon meminta bantuan terkait nasib Soyeon mengetahui vaksin telah ada pada tubuh Mirai. Yura mengutarakan bahwa Soyeon dapat disembuhkan dengan transplantasi tulang sumsum yang dimiliki Mirai selaku pemilik vaksin. Deok-jeon pun bersyukur akan hal itu, dan dia mempertanyakan bagaimana dengan Sung-jun. Yura menyatakan untuk Sung-jun dan Sung-hun tidak akan bisa karena adanya transplantasi tulang sumsum Soyeon. Maka tidak akan bekerja bagi Sung-jun dan juga Sung-hun. Karena Mirai tidak bisa menyumbangkan tulang sumsum selama 2 tahun setelah menyumbangkan 1 kali. Untuk itu menurutnya transplantasi tulang sumsum tidak dapat diandalkan. Sung-hun yang mengetahui hal itu bergegas bersembunyi. Dia lalu menghubungi Yura untuk bertemu di tempat yang lain. Di ruangannya, pimpinan Park diberitahu Han bahwa rekan Yura yang tertabrak yaitu Mirai telah dinyatakan sembuh total. Padahal sebelumnya dokter menyatakan bahwa Mirai organnya rusak. Menelisik lebih lanjut, perawat di rumah sakit menyatakan bahwa Mirai dan Yura adalah ibu dan anak. Sementara itu menurut data, Mirai adalah anak dari Jun-suk, perawat yang bekerja pada Dr. Young-sub. Berpura-pura menjadi dokter, Sung-hun masuk ke ruang perawatan Mirai dan membibusnya. Dia pun membawa Mirai. Dalam perjalanannya terlihat oleh dokter namun tidak menaruh curiga. Dokter yang mengecek kondisi Soyeon menyatakan kepada Deok-jeon bahwa tidak menyangka Sung-jun sepertinya menjadi asisten dari Yura, mengenakan jas putih dokter. Bergegas Deok-jeon pergi menitipkan Soyeon kepada dokter.
Deok-jeon lalu menghubungi Seung-jun untuk kembali ke rumah sakit dan mengabari Hyung-sik agar bergegas ke rumah sakit, menginformasikan penculikan Mirae yang dilakukan oleh Sung-hun. Saat itu Deok-jeon hendak menolong Mirae, namun Sung-hun melawannya. Dan saat itu Yura juga Sung-jun yang baru sampai melihat Mirae yang masih belum siuman, namun ditodong pistol oleh Sung-hun. Yura yang meminta maaf sembari mendekat. Sung-hun yang pikirannya sempit langsung meluncurkan pelurunya ke arah Sung-jun. Namun Yura yang bergegas ke arah Sung-jun harus terkena peluru yang menancap di punggungnya. Mirae yang tersadar mengetahui ibunya terluka, menangis histeris. Sementara itu Sung-hun langsung kabur, dia dikejar oleh Soho dan Seok-jun. Dan Hyung-sik mengamankan Mirae. Dalam pengejaran Sung-hun, Deok-jeon yang dihubungi Hyung-sik terkaget-kaget karena Mirae hilang. Kembali ke rumah sakit dikabari Hyung-sik bahwa Mirae tidak dia temukan. Dan Yura sudah dikonfirmasi ketiadaannya oleh pihak rumah sakit. Mereka lalu melihat CCTV. Diketahui oleh Sung-jun bahwa yang membawa Mirae adalah Han. Deok-jeon lalu meminta Sung-jun untuk menjaga anaknya selama dia tidak ada. Di ruang perawatan pimpinan Park, Han menginformasikan bahwa Sung-hun menewaskan Yura dan di TKP ada para polisi yang pastinya akan mengejar Sung-hun menjadi tersangka utama. Pimpinan Park kala itu berujar pada anaknya bahwa sekarang pasti Seo-jin amat senang karena Yura sudah tiada. Berada di parkiran, Seo-jin menghubungi Sung-hun berterima kasih padanya karena Yura telah tiada, membuat hatinya amat senang. Seo-jin lalu menginformasikan tidak perlu takut akan polisi karena dia memiliki kenalan jaksa yaitu Byung-jun yang dapat membuat Sung-hun tidak perlu menjadi tersangka. Teringat oleh Sung-hun, nama Byung-jun adalah seseorang yang membawanya paksa saat berada di kepolisian semasa kecil meminta pertolongan pada Deok-jeon. Mendapat pengakuan dari penabrak Mirae bahwa yang menyuruhnya adalah Seo-jin, Deok-jeon memerintahkan Hyung-sik agar menangkap Seok-jin. Seok-jin yang ditangkap terdengar oleh pimpinan Park, bergegas pimpinan Park menghubungi Byung-jun, meminta pertolongan untuk membebaskan anaknya. Namun Byung-jun tidak mengangkat teleponnya. Diketahui oleh Sung-hun bahwa Park menghubungi Byung-jun. Sung-hun yang menyandra Park tidak bisa melupakan kejadian di masa lalu. Mengungkapkan kemurkaannya, Sung-hun pun melukai Byung-jun. Jo-hye baru bertemu dengan pimpinan Park yang memintanya membebaskan putrinya. Namun Jo-hye meminta posisi kepala kejaksaan. Pimpinan Park pun akan mempertimbangkannya. Di luar melihat Dr. Han tengah bersiap pergi, Jo-hye menyapanya. Dr. Han yang tengah sibuk bergegas masuk ke gedung rumah sakit kembali. Jo-hye pun menyapa driver menanyakan jalan pintas untuk pertemuan dengan pimpinan Park nanti. Driver yang polos mengutarakan bahwa untuk ke lab penelitian Hajin tidak ada jalan pintas karena itu adalah daerah pinggiran kota. Jo-hye lalu meminta maaf untuk meminjam kartu akses ke lab penelitian Hajin karena dia akan datang terlambat. Mendapat kartu akses, Jo-hye pun memberikannya kepada Deok-jeon, menginformasikan bahwa Mirae sepertinya dibawa ke lab penelitian Hajin. Namun dia meminta agar Seo-jin dibebaskan. Deok-jeon lalu memerintahkan Hyung-sik untuk membebaskan Seok-jin. Di lab penelitian Hajin, Mirae diperlihatkan jasad ayahnya yang membeku oleh pimpinan Park. Mirae pun meminta agar membiarkan ayahnya beristirahat dengan damai. Namun Park menolak. Menurutnya gen Young-sub amat bagus bisa dibuat kloningan berkali-kali. Terlihat oleh Yosik, Park telah meninggalkan lab penelitian Hajin. Deok-jeon dan Seung-jun bergegas masuk dengan kartu akses yang dimilikinya. Memasuki ruangan namun hanya melihat jasad Dr. Young-sub. Di ruangan berbeda, kepala lab Hajin yang diminta Mirae untuk membawanya pergi. Mengingatkan bahwa dia tidak ingin nasib sama menimpa pimpinan lab seperti ibunya, yaitu Yura. Mengetahui Mirae adalah anak dari mendiang Yura, pimpinan lab Hajin membawanya untuk kabur. Saat itu para bodyguard melarang pimpinan lab Hajin untuk membawa Mirae karena para peneliti akan bergegas ke ruangan tindakan. Deok-jeon dan Sung-jun yang datang menghampiri Mirae menegaskan bahwa mereka adalah peneliti yang dimaksud dan akan membawa Mirae untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Saat itu peneliti asli datang dan seketika Deok-jeon pun ngibrit kabur bersama Sung-jun membawa Mirae. Namun mereka disergap oleh para bodyguard yang hendak membawa Mirae. Pihak kepolisian pun membantu membasmi para bodyguard itu. Memegang senjatanya, Han pun berujar dia akan melukai Mirae bila tetap pergi kabur. Namun Deok-jeon menghalanginya dan menyuruh Mirae bergegas pergi. Saat itu suara tembakan terdengar oleh Mirae dan terlihat oleh Sung-jun. Deok-jeon pun terluka. Namun Yosik bergegas membawa Mirae dan Sung-jun untuk pergi kabur. Sampai di rumah sakit, Mirae meminta kepada dokter agar segera mentransplantasikan tulang sumsumnya untuk Soyeon. Dokter yang mengingatkan kondisi Mirae belum pulih benar.
Mirai tetap kekeh, meminta dokter beralasan dia hanya ingin mentransplantasikan sumsumnya kepada orang yang tepat, dan menurutnya Soyeon membutuhkannya. Sementara itu para bodyguard lab penelitian Hajin dan Dr. Han diamankan ke kantor kepolisian. Yusik memurkai Dr. Han karena tidak terima kondisi sahabatnya yang ditembak begitu saja. Di rumah sakit, Seojin yang sudah menghirup udara bebas mendampingi ayahnya. Saat itu Park meminta bawahannya untuk bergegas mengambil tulang sumsum di rumah sakit. Seojin langsung menghubungi Sunghun memerintahkan agar bergegas mengambil tulang sumsum milik Mirai dan bisa menggunakannya sebelum anak buah ayahnya mengambilnya. Belum juga dilakukan transplantasi kepada Soyeon, Sungjun pergi menemui dokter. Namun, dokter meminta maaf kepada Sungjun karena dia telah memberikan tulang sumsum milik Mirai kepada pegawai Sanyong. Mengecek CCTV diketahui oleh Sungjun bahwa Sunghun merebut tulang sumsum dari pegawai Sanyong. Sungjun pun lalu meminta anestesi kepada dokter. Menurutnya dia tidak ingin berkelahi dengan adiknya yang telah merebut tulang sumsum Mirai. Tiba di kediaman Sunghun, Sungjun meminta agar adiknya menyerahkan tulang sumsum milik Mirai karena menurut Sungjun itu bukan milik Sunghun. Sungjun lalu meminta maaf karena telat menyadari Sunghun adalah adiknya. Pada akhirnya dia pun tahu bahwa pernah mencari adik satu-satunya, meski tidak pernah ketemu. Selalu berpikir positif bahwa Sunghun telah hidup layak bersama Dr. Yura, meskipun menyadari kehidupan Sungjun sangat meripuh. Di mana Ajusi teman Dr. Yura yang tiada karena insiden kebakaran yang mengharuskannya tinggal di panti asuhan. Sungjun lalu meminta Sunghun untuk hidup bersamanya. Hidup seperti layaknya manusia biasa, tidak menganggap kloningan. Namun Sunghun yang tidak percaya akan bualan Sungjun yang mempertanyakan mengapa harus Soyeon yang diutamakan, mengapa tidak dirinya. Dengan bijak, Sungjun menyatakan karena kondisi Soyeon sedang kritis saat ini, ia akan membutuhkan tulang sumsum Mirai. Sementara dirinya dan Sunghun masih bisa bertahan tanpa tulang sumsum untuk sekarang. Saat Sunghun lengah, Sungjun pun menyuntikkan anestesi dan dia pun tertidur. Bergegas Sungjun mencari tulang sumsum milik Mirai. Belum ketemu tulang sumsum Mirai, bawahan pimpinan Park datang hendak mengambil tulang sumsum milik Mirai. Namun Junghun yang menyamar menjadi Sunghun berujar bahwa mereka sudah terlambat karena tulang sumsum telah dia masukkan ke dalam tubuhnya. Bergegas bawahan pimpinan Park membawa Sungjun. Sunghun yang tersadar dari tidurnya mendengar kakaknya berteriak dibawa oleh bawahan pimpinan Park. Bergegas dia pun pergi. Sementara itu, Sunghun menghampiri Mirai yang ketakutan terhadapnya, menghalangi Sunghun yang berjalan ke arah Mirai. Namun Sunghun mengembalikan tulang sumsum milik Mirai. Sunghun pun lalu menghampiri Deokjun, berujar bahwa Sungjun berada di lab milik pimpinan Park. Lab di mana dia dikurung selama 12 tahun. Menghampiri pimpinan Park menanyakan keberadaan dari Sungjun sembari menodongkan senjatanya. Saat itu pimpinan Park memperlihatkan kondisi Sungjun. Bergegas Sunghun meminta agar kakaknya dibebaskan, karena menurutnya vaksin itu ada pada tubuhnya. Sungjun yang sudah disuntik anestesi lalu dibawa ke dalam mobil hendak diturunkan di jalanan yang sepi. Saat itu Deokjun datang menghampiri mobil yang di dalamnya ada Sungjun. Namun dia harus bertarung dulu dengan bawahan pimpinan Park yang terkapar lesu tak berdaya. Di rumah sakit, Sunghun yang melakukan perlawanan berhasil melukai pimpinan Park membuatnya tiada seketika. Namun para bawahan pimpinan Park membombardir Sunghun, membuatnya tiada seketika. Di rumah sakit, Soyeon yang siuman diberitahu ayahnya bahwa sepenuhnya Soyeon sudah sembuh sekarang, membuat Soyeon pun amat bahagia. Sementara di ruangan berbeda, Mirai menceritakan kepada Sungjun bahwa dia bertemu dengan Sunghun saat menyerahkan tulang sumsum dan berujar bahwa Sunghun sudah menyerah ingin hidup seperti manusia. Namun ia ingin menemui aja layaknya seperti manusia. Mendengar hal itu, Sungjun amat terluka karena adiknya tidak bisa jujur terhadapnya. Deokjun yang bekerja kembali di instansi kepolisian menyerahkan foto Dr. Yungsup dalam freezer dan Sunghun kepada Jo-hye agar digunakan sebagaimana mestinya. Dihampiri kepala kejaksaan yang baru mempermasalahkan terkait penggeledahan di Sanyong Group. Jo-hye memperlihatkan foto dari Deokjun berujar bahwa foto tersebut adalah foto Dr. Yungsup yang berada di dalam freezer sudah 24 tahun dan foto Sunghun manusia kloningan dari Dr. Yungsup. Mendengar hal itu, menurut kepala jaksa baru bahwa ini kasus sudah 24 tahun lalu, sudah basi. Seketika Jo-hye memperlihatkan foto para ibu pengganti yang mengandung melalui janin ciptaan rekayasa genetika. Lebih jelas, Jo-hye berujar bahwa dia memiliki pernyataan salah satu klien Sanyong, yaitu Jungdong, yang menyatakan bahwa ia meminta agar putrinya dikloningkan. Mengetahui hal itu, kepala kejaksaan akan mengeluarkan surat perintah dan meminta Jo-hye untuk melakukannya dengan tuntas. Jo-hye pun berterima kasih.
Penggeledahan Sanyong Group pun dilakukan, para karyawan pun diminta untuk meninggalkan ruangan. Seojin berada di parkiran pun ditangkap karena terlibat dalam kontrak pembunuhan. Dan Seolyong ditangkap karena menyimpan mayat. Hal itu melanggar hukum. 1 tahun berlalu, Soyun mengunjungi pusara Sunghun, berharap Sunghun bahagia di surga. Deokjeon, Miraya, dan Sungjun pun ikut menghampiri pusara Sunghun. Sungjun pun mengutarakan penyesalannya dan meminta maaf atas apa yang terjadi pada adiknya. Mereka berempat lalu pergi dengan mobil yang dikendarai oleh Deokjeon. Kepergian mereka menjadi akhir dari drama duel. Harapan manusia untuk hidup lebih lama tanpa adanya siklus tubuh yang secara normalisasi harus merasakan sakit, bahkan kematian, itu adalah hal yang mustahil. Bersyukur dengan segala yang diberikan Ilahi adalah hal yang terbaik. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menyimak suara Cece. Jangan lupa untuk simak video-video lainnya. Cece undur diri. Bye!